Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Nah, pada pagi hari ini jamaah kita akan berbicara tentang yang namanya ibadah yang insya Allah nggak akan ada selesainya, mulai dari ijab sampai dengan kita menghembuskan nafas terakhir, yaitu adalah pernikahan. Karena Amin. itu 7 kali 24 jam nggak ada istirahatnya. Amin. Gitu. Nah, kalau berbicara tentang pernikahan, kan kita yang namanya pernikahan itu nggak bisa kayak produk yang bisa kita tester, kita coba dulu. Begitu kita udah ijab, kayaknya nih baik banget nih laki-lakinya nih, wah gagah, disukai banyak orang ya kan. Tapi ternyata di balik tembok itu semua, aduh hati ini tersiksa guys. Gitu. Nah, kalau udah kayak begitu mau gimana? Lapor ke polisi kalau misalkan memang ada tindakan KDRT, karena kan memang itu adalah hak buat seluruh masyarakat dan wanita, nggak boleh disakitin. Tapi kalau tiba-tiba ayangnya minta, ya udah deh maafin aja gitu. Gimana sih sebenarnya dalam pandangan Islam, boleh nggak sih setelah ada kekerasan habis itu seenak-enaknya aja balik? Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah sayang balikan yuk. Nah, bersama dengan guru-guru kita belajar nih, boleh nggak sih dalam pandangan Islam ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam dan juga ada Ustazah Lulung. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yuk video yang viral berikut ini. Pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya apa, Kak? Alasannya apa, Kak? Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, bapak saya, dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini kita tidak membicarakan satu subjek atau satu oknum ya Kak, tapi kalau masalah seperti ini itu sebenarnya seperti masalah gunung es ya. Karena kan perempuan itu memang sebenarnya memiliki hak untuk, nggak perempuan aja sih, laki-laki juga memiliki hak untuk selamat di kehidupan pribadinya masing-masing. Nah, kalau misalkan rujuk alasannya untuk anak dalam pandangan Islam tuh sebenarnya boleh atau enggak sih Ustadz? Mohon tausiah. Ya, izin semuanya Ustaz Sam dan Bunda Lulu dan semua guru-guru yang lagi nonton, makasih banyak. Hari ini kita luar biasa bersama untuk sama-sama bermajelis di Islam itu Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah. Mari kita membina rumah tangga, rumah yang bertangga, rumah yang punya banyak masalah. Tapi dalam hal ini ada namanya sosok suami, ada namanya istri. Kalau suami itu penanggung jawab, maka istri adalah pemberi kasih sayang. Nah, dalam hal ini ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, bahkan membahayakan jiwa, kemudian dia ada permasalahan, kemudian minta rujuk kembali dengan alasan anak, boleh nggak dia balik? Mohon maaf tanpa menggurui, jangan sampai alasan itu yang menyebabkan orang berpeluang untuk melakukan kesalahan yang sama. Maka dalam hal ini, mohon maaf tanpa menggurui dan tidak mengarahkan kemana-mana pembahasan ini, tapi membahas tentang keseluruhan, bahwa keselamatan jiwa jauh lebih penting. Sekali lagi, keselamatan jiwa jauh lebih penting. Karena jangan sampai kita membahayakan diri kita. Kalau memang pernah, mohon maaf, terjadi sesuatu, lalu dia sudah tobat, alhamdulillah. Tapi kalau membahayakan, jangan sampai cuma gara-gara alasan anak, tapi berpeluang dia melakukan kesalahan yang sama. Ini hati-hati. Kita hidup bukan bersama anak,
tapi bersama dengan pasangan. Sekali lagi, kalau memang alasan cuma anak, maka dalam hal ini Masya Allah Tabarakallah, berarti Anda bukan menjadi suami istri, tapi bekerja sebagai orang tua asuh. Oh, iya. Berarti alasan anak, berarti bisa jadi nanti beda kamar. Tuh. Karena aku bergabung dengan dirimu karena gara-gara anak. Nah, berarti dia bukan menjadi pasangan, tapi menjadi pengasuh anak pasangan. Karena batinnya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Kalau pisah kamar. Karena bisa kamar, karena bisa jadi terjadi seperti itu. Tapi harusnya anak mengikut disebabkan orang tua. Bukan orang tua mengikut gara-gara anak. Jadi jatuhnya dia adalah ibu pengasuh. Jadi ibaratnya seperti itu karena membahayakan jiwa. Kemudian apalagi perlihatkan kesungguhan kalau memang mau, jadi tidak ada alasan karena ini tidak. Kalau memang mau rujuk, mau kembali, mau balikan, harusnya bukan karena anak, tapi karena memang cinta, karena kesungguhan, karena pertobatan, karena mau memperbaiki, bukan gara-gara anak. Demi anak, demi anak, demi anak. Hati-hati, jangan sampai kembali lagi. Kembali lagi kenapa? Berarti dia bukan karena ikhlas untuk kembali, tapi terpaksa kembali disebabkan karena anak. Sekali lagi, terpaksa kembali disebabkan karena anak. Harusnya dia kembali anak yang mengikut, bukan anak dia yang ngikut. Kebalik. Jadi harusnya dia yang ikut, anak yang mengikut. Oke, jadi sebenarnya dalam pandangan Islam itu dianjurkan atau tidak untuk rujuk kembali dengan alasan anak? Nggak, sebaiknya alasan dia anak yang ikut. Jadi alasannya ya memang karena rujuk bapak dan ibu Ya, bapak yang rujuk, bukan anak yang rujuk. Kan yang berumah tangga adalah ibu bapak. Baik, baik, jazakallah khair. Ustaz Maulana, Masya Allah. Ustadz agak serak kayaknya, lagi nggak enak badan ya? Biasalah. Nih hati-hati juga jamaah. Oh, banyak konser. Soalnya mungkin udaranya kan emang lagi nggak enak kan, lagi agak gitu. Jadi buat jamaah juga jaga kesehatan ya, jamaah semuanya. Nah, jamaah. Yeay. Sekarang kita mau ngobrol bersama dengan ustazah yang paling cantik. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Syam? Iya. Oh, salah ya? Oh, iya. Jangan yang gitu ini dong. yang cantik. Itu ganteng. Oh, itu ganteng. Oh iya benar, maaf saya salah. Ustazah, berbicara tentang rujuk kembali nih. Kalau misalkan laki-laki itu kan kalau ada masalah langsung gampang, konsepnya itu otaknya tuh gampang, masalah solusi. Kalau kita kan masalah perasaan, muter baru solusi ya. Nah kalau misalkan suaminya udah ngerasa, aku ngerasanya udah rujuk kok, tapi kita sebagai istri enggak, aku belum ngerasa, kamu belum rujuk kan, kamu belum ngomong, belum minta maaf, belum memberikan aku bunga, coklat atau apapun, Belum ngasih tindakan gitu ya. Nah gitu. Sebenarnya kalau dalam Islam itu rujuk itu memang harus ada lafaznya nggak? Misalkan aku minta maaf, ayo kita rujuk, atau kalau laki-laki ya udah yang penting dia perbaikin diri aja, tapi nggak usah ada kata-kata atau tulisan, itu nggak perlu. Sebenarnya dalam pandangan Islam bagaimana, Ustaz? Bagaimanakah? Walah, Masya Allah ya, yang satu lembut, yang satu wow gitu. Oh, Masya Allah. Mohon izin Ustadz, guru-guru dan kakak Caca Fredrika yang cantik-cantik manja. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini banyak nih dalam rumah tangga nih kadang-kadang ya. Udah berantem. Ya udah begitu aja. Terus si istri udah ngambek, suami ngerasa kita udah rujuk kok, kapan? Nggak ada omongan, nggak ada tindakan. Nah, bagaimana sih hukum rujuk sebenarnya? Sebenarnya kalau dalam hukum asal sih rujuk itu balikan lagi gitu loh, itu mubah. Tapi ada syarat, jangan sembarangan, siang marah, malam keramas, gimana sih? Nah ini, karena apa? Dalam surat 58 ayat 1-4 dinyatakan apa? Ada seseorang ketika dia disakiti dengan kalimat-kalimat yang sangat menyakitkan, dia ngadu sama Rasulullah. Aku nggak suka digini sama suami aku, padahal dengan kata-kata, apalagi dengan tindakan. Jadi kalau tiba-tiba ternyata ada rujuk, tadi guru kita menyatakan harus memang benar-benar membenahi diri. Nah gimana nih syarat-syarat daripada rujuk? Apakah cuman seperti itu aja? Ternyata syarat pertama harus balik dan berakal. Nih yang ngomong ini beneran nggak, sungguhan nggak? Apa cuman main-main? Istri aku mah dikasih gepokan juga udah nggak ngambek. Nah, itu kan namanya meremehkan seorang istri ya kan? Walaupun memang kita namanya materi penting, ya nggak sih? Betul. Nggak ada duit ya puyeng juga ya kan? Mau bayar SPP, bayar ini, bayar itu. Kebanyakan duit puyeng juga Puyeng nih, juga kejar sih, pajak ya. kan, pajaknya Nah, gede kalau gitu banyak ya. duit. Pemirsa, jadi dalam lafaz kita rujuk ini harus benar-benar diungkapkan. Baik dengan cara yang jelas maupun dengan cara sindiran.
Dengan cara jelas apa? Udahlah Ma, kita rujuk aja ya. Udah tadi kan aku kan marah-marah itu nggak sengaja gitu loh. Yang kedua dengan sindiran. Yaudah aku ingin kembali kepadamu. Karena engkau tidak bisa aku lepaskan. Kalau kata Reza Artamevia nih, satu yang tak bisa lepas, percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Seperti itulah ya. Jadi intinya rujuk itu balik. Boleh, karena itu adalah hak suami istri. Tinggal si istrinya redo atau enggak. Karena kita sebagai wanita punya perasaan. Kalau laki mah gampang, masalah solusi. Kalau perempuan, jangankan yang hari ini, 2 tahun, 3 tahun yang lalu masih suka diingat. Itulah perempuan kadang-kadang Tanggalnya, tempatnya, tempatnya, bulannya, bajunya, lokasinya di mana, siapa? Tahu, bener gak sih? Kok tahu banget sih? Oh, nggak tahu Karena kita deh. wanita gitu ya. Dan kedua, kalau memang ini yang namanya rujuk harus melewati masa idah. Karena kalau belum melewati masa idah, bahasanya dengan namanya berkumpul kembali, dia sudah rujuk. Tapi kalau sudah lewat 3 bulan, 4 bulan, kepengen balikan, ada yang namanya sigot. Dan harus ada saksi, nggak bisa sembarangan. Udah kita berdua aja berantem langsung, kecuali kalau memang itu yang tidak ada lewat masa idah. Dan tanpa ada syarat, pokoknya kamu aku rujuk ya. Kalau kamu begini-gini berarti syarat rujuk terpenuhi. Ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah dinyatakan wabulatuhunna ahaku birodihina fi zalika in arodu islah. Jadi yang namanya seorang suami itu punya hak untuk kembali kepada istrinya karena ingin terjadinya perdamaian. Perdamaian. Gini. Jadi Perdamaian. Jadi masalah yang namanya pernikahan adalah rumah tangga. Kita hanya bisa mendoakan. Apalagi kalau misalnya kita orang tua punya anak, kita hanya mendoakan. Oke. Pilihan adalah kembali pada pasangan itu. Tapi gitu. artinya sebenarnya suami ini harus ada lafaz, oke kita rujuk kembali ya, saya minta maaf. Harus ada ucapan harus itu. ada kalimat, harus ada lafaz. Karena apa? Yang namanya orang itu niat itu kan di hati, tapi kan lafaz itu lebih meyakinkan. Jadi walaupun istri sudah memaafkan, tetap sebaiknya ada lafaz yang Ada dikeluarkan lafaz. dari Iya, supaya orang tahu apa sih maksudnya. Dan ada gitu. saksi. Ngapain kok tiba-tiba kumpul? Oke. Tadi habis berantem. Oh gitu. Ya Allah, tapi pentingnya Masya Allah, itu. tabarakallah. Tapi kalau belum cukup masa idahnya, walaupun tidak ada saksi aman. Aman. Tapi kalau lewat dari masa idah, Harus ada saksi. Jazakillah khairan kasiran. Wa'alaikum. Ustazah Dulung. Nah, Wallah alam bisawab. Ustaz Syam, assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah Ih, sehat, tambah bahagia walafiat. kayaknya. iya Masya ya. dong. Allah. Jangan-jangan Baraka sudah mau punya adik nih. Insya Beneran? Allah. Beneran? Ya mau lah kalau Oh, mau. ya mau. kirain udah sekarang, Masya Allah. Ustadz Syam, Yeah. ini berbicara tentang tadi masa idah ya. Kalau misalkan seseorang istri itu dalam masa idah talak satunya itu Yeah. mengajukan keberatan atas kehendak suami untuk rujuk kembali, itu sebenarnya dalam hukum Islam gimana? Jadi suaminya udah mau rujuk, Baru talak Istrinya satu, nolak. ya? istrinya nolak, tapi ini baru talak satu. Dalam masa iddah. Dalam masa idah, Baik. bagaimana hukumnya dalam Islam? Mohon tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustaz Maulana, Bunda Lulung, Kak Caca Fraderika dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditanyakan adalah tentang masa iddah seorang wanita yang ditalak oleh suaminya. Maka ada perbedaan di sini. Wanita dalam masa iddah yang sedang mengandung atau sedang hamil, berarti masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Sedangkan wanita yang dalam keadaan tidak hamil, masa iddahnya adalah yakni 3 kali sucinya. Maka subhanallah, dalam masa ini ternyata terjadi yakni perceraian atau ditalak oleh suaminya. Ada suami yang mengatakan, kalau begitu engkau pulang saja ke rumah orang tuamu alias kutalak engkau. Lalu dalam kalimat tersebut terjadilah talak satu atau talak raj'i yang pertama yang diistilahkan talak raj'i tadi. Maka dalam masa penantian, masa iddah sampai 3 kali suci bagi wanita yang tidak mengandung, maka dia jangan keluar rumah. Jangan sampai pada masa itu sang suami meminta untuk rujuk kembali, dan rujuknya kembali tanpa menggunakan saksi tadi, cukup dengan langsung menyentuh daripada istrinya atau berdamai dengan istrinya, maka pada saat itu tidak membutuhkan persetujuan daripada sang istri. Jadi
Suami yang hendak merujuk istrinya yang ditalak satu tadi masih dalam masa iddah tidak perlu membutuhkan persetujuan istrinya. Jadi kalau misalnya suaminya mengatakan, maafin saya ya, saya tadi khilaf, saya tadi tersulut emosi, saya tidak akan pernah mengulanginya lagi, kita rujuk ya sekarang ya. Nggak mau, itu udah rujuk sebenarnya, walaupun istrinya nggak mau. Kenapa? Karena masih dalam masa iddah, tanpa membutuhkan persetujuan sang istri, karena masih talak raj'i, bukan talak 3, hanya talak 1 dan talak 2 tadi. Walaupun ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perceraian itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Namun jangan lupa, wanita yang menolak tadi itu tidak punya hak, karena yang menolak adalah sang suami. Berbeda cerita kalau yang terjadi adalah khulu, sang istri yang minta cerai terhadap suaminya ke pengadilan. Kalau sang istri yang meminta cerai terhadap suaminya lalu disetujui oleh pengadilan dengan pembayaran denda daripada sang istri, lalu pengadilan hakim memutuskan terjadilah perceraian tersebut, maka meskipun dalam masa iddah sang suami tidak boleh serta-merta rujuk dengan istrinya. Maka itu mesti ada 2 saksinya dan ada wali nikahnya alias nikah kembali, dan ini mesti dengan persetujuan istrinya. Jadi bedanya adalah kalau laki-laki yang menalak istrinya boleh rujuk tanpa persetujuan sang istri, tapi kalau perempuan yang minta cerai terhadap suaminya mesti terjadi, yakni ada 2 saksi dan juga ada walinya tadi, karena dia rujuknya harus mesti yang sigat yang jelas tadi. Namun subhanallah, untuk para wanita, ini hikmahnya di sini. Para wanita, ketika terjadi yakni perceraian dalam rumah tangga talak 1, jangan pernah berpikir untuk menikah dengan orang lain terlebih dahulu sebelum masa iddahnya berakhir. Kenapa? Karena pada saat itu Anda masih memiliki suami, meskipun sang suami belum meminta rujuk terhadap Anda. Subhanallah. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi hikmahnya di sini. Ya Allah, Allah taala. kalau ngomongin pernikahan tuh panjang kali lebar, kali Panjang tinggi, kali lebar. kali semuanya deh pokoknya. Harusnya tuh ada ilmunya dulu memang sebelum menikah ya Ustaz. Jadi Insyaallah, jangan betul. asal sekedar nikah aja. Memang benar pernikahan itu membebaskan diri dari perzinahan, tapi berbicara tentang pernikahan itu sendiri tanggung jawabnya lebih daripada hanya sekedar itu gitu, karena efeknya tuh banyak banget. Nah, kalau misalkan emang rujuknya itu jauhan nih tadi Ustadz ya, kalau Ya. ngomongin masalah rujuk. Tadi kan lagi talak 1, tapi dalam masa iddah masih nih suaminya ngajak rujukan nih, gitu kan? Itu kan sebenarnya udah sah sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau ngajak rujukannya jauhan tuh misalkan beda tempat atau beda pulau, LDR. atau beda negara gitu. Itu gimana sih kalau gitu tuh sah atau enggak sih Ustadz? Si tengah-tengah na ya tahu elok tahu kan rewa benena mae na reko elok kami peli. Jamaah ini dijawabnya pakai bahasa Mandarin lagi kan, pakai bahasa Makassar lagi. Ya Allah, ini pasti panjang banget nih. Daripada kita lama-lama nungguin, mendingan kita tungguin yang satu ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, Yeah. oh jamaah,